Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helena Wulandari dengan NPM 2313053067 dari kelas 4C PGSD Universitas Lampung. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji validitas dan reliabilitas pada soal uraian menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Dan tampilannya akan seperti ini, lalu kita close. Lalu kita membuka aplikasi Excel. Di sini saya sudah menyiapkan data hasil nilai ujian dari 19 responden pada mata pelajaran Bahasa Inggris kelas 9. Data inilah yang akan kita uji validitas dan reliabilitasnya dengan aplikasi SPSS. Di sini yang kita lakukan adalah input data. Kita copy data ini, kita blok pada bagian angka skor sampai dengan jumlah skor, kita blok sampai bawah. Lalu klik Ctrl C, lalu kita membuka aplikasi SPSS. Klik data view, lalu kita tempel dengan klik Ctrl V. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita lihat di sini judulnya masih menggunakan FAR 0001 dan seterusnya. Ini mungkin akan membuat kita kebingungan karena terlalu panjang, jadi kita akan mengubahnya dengan klik variable view. Lalu pada bagian name kita blok. Lalu kita klik Ctrl F. Lalu akan muncul seperti ini, lalu kita pilih bagian replace. Pada bagian find kita tulis FAR 000 dengan menggunakan huruf kapital semua. Lalu pada bagian replace with kita tulis soal. Kemudian pada bagian match case kita centang. Lalu kita pencet replace all dan close. Nah, untuk pada bagian yang terakhir kita ganti menjadi total skor. Lalu pada kolom desimal kita ubah menjadi 0. Lalu pada kolom measure kita ubah menjadi scale. Jika sudah, kita kembali ke data view. Yang pertama saya lakukan adalah uji validitas. Caranya klik analyze, lalu pilih correlate, lalu klik pivot. Lalu pada kolom sebelah kiri kita klik Ctrl A, lalu kita pindahkan ke kolom sebelah kanan. Lalu pada bagian correlation coefficient kita klik pada bagian person, lalu klik OK. Kemudian di sini ada keterangan Percent correlation yang berarti R hitung, dan signifikan yaitu nilai signifikasinya, dan N adalah jumlah respondennya. Untuk melihat apakah soal kita valid atau tidak, kita bandingkan R hitung dengan R tabelnya. Bisa kita lihat menggunakan tabel R produk, rumusnya adalah jumlah sampel dikurang 2.
Tadi kita menggunakan 19 sampel, maka 19 dikurang 2 adalah 17. Kita lihat di kolom 17 pada taraf signifikansi 0,5 adalah 0,4555. Jika R hitung lebih besar dari R tabel maka valid, dan sebaliknya jika R hitung lebih kecil dari R tabel maka tidak valid. Kita lihat soal nomor 1, R hitungnya adalah 0,456, sedangkan R tabelnya adalah 0,4555, maka soal nomor 1 dikatakan valid. Untuk nomor 2, R hitungnya adalah 0,194, sedangkan R tabelnya adalah 0,4555, maka soal nomor 2 dikatakan tidak valid karena R hitung lebih kecil daripada R tabel. Pada soal nomor 3, R hitungnya adalah 0,057, maka soal nomor 3 dikatakan tidak valid. Untuk soal nomor 4, R hitungnya adalah 0,195, maka dikatakan tidak valid. Untuk soal nomor 5, R hitungnya adalah 0,001, artinya tidak valid. Untuk soal nomor 6, R hitungnya adalah 0,392, itu juga tidak valid. Untuk soal nomor 7, R hitungnya adalah 0,547, artinya valid. Untuk soal nomor 8, R hitungnya adalah 0,-074, artinya tidak valid. Untuk soal nomor 9, R hitungnya adalah 0,634, artinya valid. Untuk soal nomor 10, R hitungnya adalah 0,761, yang artinya juga valid. Cara lain untuk melihat apakah soal tersebut valid atau tidaknya, yaitu dengan melihat nilai signifikansinya. Pada bintang 1 menunjukkan instrumen valid pada satu kali pengujian dengan taraf signifikasi 0,05. Pada bintang 2 menunjukkan instrumen valid pada dua kali pengujian dengan taraf signifikansi 0,01. Kita lihat soal ke-1, bintang 1 artinya valid. Soal kedua tidak valid. Lalu soal ketiga tidak valid. Soal keempat tidak valid. Kelima tidak valid. Keenam tidak valid. Ketujuh valid. Kedelapan tidak valid. Kesembilan valid. Dan ke-10 valid. Selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita kembali ke data view, lalu klik analyze, klik scale, klik reliability analysis. Pada kolom sebelah kiri kita Ctrl A, lalu pindahkan ke kolom sebelah kanan. Namun untuk total score kita kembalikan lagi ke kolom sebelah kiri. Lalu kita klik statistik. Pada bagian descriptive word, pada kolom item kita centang, pada kolom scale kita centang, dan pada scale if item delete kita centang, lalu continue. Lalu untuk model pastikan sudah memilih alpha. Lalu klik OK. Lalu akan muncul output seperti ini. Reliabilitasnya dapat kita lihat di reliability statistik pada Cronbach's alpha yang menunjukkan angka 0,101. Lalu kita lihat pada tabel klasifikasi reliabilitas 0,01 ini termasuk ke dalam kategori sangat rendah. Jadi kesimpulannya tidak reliable.